Shalom warga kerajaan. Kalau ada perkataan strong man di dalam Alkitab, what is in your mind? Banyak kita berkata pasti Samson. Ya, Samson itu sun-like, Simpson, sun-like, seperti matahari. Bayangkan, dia itu telah ditetapkan untuk menghancurkan musuh Israel, yaitu bangsa Filistin pada saat itu. Dia berasal dari suku Dan artinya judge. Dan dia jadi hakim di Israel. Tapi saudaraku, apa badannya besar? Tidak. Kalau badannya itu seperti Adi Rai misalnya ya, atau seperti Arnold Schwarzenegger, orang tidak tanya dari mana kekuatannya. Dia biasa aja. Tapi ketika roh Tuhan turun atasnya, kekuatannya luar biasa. Sayang 1000 sayang. Kenapa? Orang Israel menyebutnya the weak strong man. Orang kuat yang lemah. Why? Dia memang bisa membunuh 1000 orang tentara Filistin. Cuma dengan apa? Rahang keledai. Sebetulnya saudaraku, ini ironis sekali. Simpson itu seperti keledai yang tidak bisa mengekang hawa nafsunya. Dan dia dilarang untuk menyentuh mayat. Ketika pertama kali dia mengambil madu daripada mayat singa yang dia robek seperti anak kambing. Itu awalnya saudaraku. Dan kemudian dia menikahi perempuan Filistin. Saya kira jarang dibicarakan katanya demi toleransi, tidak. Ya, pernikahan harus seiman. Itu harga mati saudara. Ya, jangan kalah dengan tetangga kita. Salah satu pengkhotbah mereka berkata, Bu, ibu, kalau cari menantu ibu, tanya Bu, Yosef atau Yusuf, David atau Daud. Itu mereka. Kenapa kita kalah saudaraku? Kita melihat kehidupan dari Simpson. Mulai dengan apa? Sedikit madu. Ya, sedikit melanggar firman Tuhan. Dan pesta Filistin itu ya minum-minuman keras. Nggak usah banyak-banyak. Sedikit aja, satu kali aja. Kita tahu satu kali akan berlanjut berkali-kali saudara. Bagaimana akhir hidupnya? Dia digunduli, artinya saudaraku itu kan salah satu syarat covenant dengan Tuhan. Dibutakan matanya dan dipanggil ke kuil Dagon. Untuk apa? Untuk melawak di depan mereka. Bisa bayangkan, Nabi disuruh stand up komedi. Karena itu saya katakan pada anak-anak rohani saya, humor boleh, joke jangan. Apalagi dirty joke, jangan saudaraku. Dari mulut kita cuma keluar berkat dan sesuatu yang baik. Simpson, saudara, dipilih. Tetapi dalam hidupnya, dia tidak melakukan apa-apa. Dia cuma memuaskan hawa nafsunya. Dia bisa membongkar pintu gerbang. Pintu gerbang zaman dulu itu kan dikelilingi oleh parit yang besar. Itu sekaligus jadi jembatan. Jadi dia ngangkat jembatan kayu, saudara. Yang ada lapis besinya. Tetapi dia jatuh dengan pelacur. Makin lama makin rendah. Makin lama makin rendah. Dan di tombstone ataupun batu nisan akan tertulis begini. Bukan Simpson, hakim Israel yang menjadi berkat. Tapi di situ akan ada tulisannya. Unchanged, tidak berubah. Ya, unrestrained, tidak bisa menguasai diri. Saudara, perkataan lemah lembut itu bukan lemah gemulai ya. Lemah lembut itu power in control. Minta Tuhan anugerah supaya punya penguasaan diri. Tidak berakhir jadi pelawak seperti Simpson. God bless you all. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mau memastikan suara saya kedengaran dengan jelas ya, Bapak Ibu teman-teman. Jelas Pak Dhani. Puji Tuhan. Oke, sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kasih-Mu, setiap pimpinanmu, setiap didikanmu, setiap apa yang Tuhan ajar bagi kami untuk kami hari lepas hari semakin mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Semakin hari kami semakin mengerti, memiliki cara berpikir, cara pandang, cara untuk mengambil tindakan sebagaimana kehendak Kristus di dalam kehidupan kami, seperti orang-orang yang semakin hari semakin bertumbuh
semakin dewasa di dalam Engkau, semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, berbicaralah kepada setiap kami siang hari ini Tuhan. Roh Kudus, sertai kami, Roh Kudus pimpin kami, ajar kami, berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Tidak ada satupun dari kami yang Kau lewatkan Tuhan. Karena kami mau Tuhan, kerinduan kami untuk kami terus semakin hari semakin Tuhan diubahkan serupa dengan Kristus. Terima kasih, berbicaralah, pimpin kami semua, urapi setiap kami semua Tuhan, sehingga setiap apa kebenaran firman-Mu yang kami bicarakan siang hari ini Tuhan, itu sungguh-sungguh isi hatimu dan bersumber dari Engkau sendiri Kristus. Terima kasih, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, siang hari ini saya mendapat kesempatan untuk berbagi apa yang mungkin Tuhan sudah bicara, apa yang saya alami bersama Tuhan. Ya, kita akan masuk tidak jauh-jauh dari tema bulanan kita. Saya minta tolong screen-nya bisa di-share. Ya, sesuai dengan bulan ini tema kita adalah mature, dewasa. Ya, Efesus 4 ayat 13 berkata, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan akan anak Allah, yaitu manusia dewasa. Bukan menurut ukuran orang, bukan menurut ukuran kita, bukan menurut apa yang dilihat manusia, tapi dikatakan bahwa menurut ukuran tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dengan demikian kita semua menjadi satu oleh iman yang sama dan pengertian yang sama mengenai anak Allah. Ya, puji Tuhan. Ya, mungkin kita sering kali, saya yakin dan percaya kita familiar sekali dengan kata-kata dewasa. Kita sering sekali mengerti dengan hal kedewasaan. Nah, pada siang hari ini di materi presentasi saya bersyukur sekali, saya sangat diberkati oleh almarhum Pastor Andreas. Ya. Saya ada ambil 1-2 slide yang pernah dibagikan oleh beliau untuk menambahkan apa yang saya sharingkan siang hari ini. Ya, untuk di berikutnya kita akan lihat bahwa Pastor Andreas pernah bagikan bahwa salah satu ciri kedewasaan adalah berkurangnya disiplin dari luar karena bertumbuhnya disiplin dari dalam. Kok bisa? Apa maksudnya? Iya, kalau kita renungkan sama-sama, mungkin Bapak Ibu kita yang sudah menikah, yang punya anak, kita pernah mengalami bahwa kita mendidik anak-anak kita dari mereka mungkin merawat masih dari bayi baru lahir, bertumbuh dewasa umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Nah, sampai saat ini pun anak-anak saya di usia teens, di SMP masih di dalam proses, ya Bapak Ibu. Nah, seringkali kita harus mengajar anak-anak kita yang masih kecil, mereka belum bisa mengatur atau mendrive dirinya secara menumbuhkan disiplin dengan, tapi tidak semua ya Bapak Ibu. Ada 1-2 mungkin yang mereka bertumbuh, mereka bisa merespon karena dengan kondisi yang dihadapi. Tapi secara umum anak-anak itu tidak mudah langsung bisa, dengan sendirinya baru lahir tanpa dikasih tahu, tanpa diarahkan, mereka bisa mendisiplin dirinya, tiba-tiba bisa melakukan segala sesuatu dengan sendirinya, tidak. Tapi rata-rata anak-anak mereka masih harus diarahkan, mereka masih harus diingatkan, bahkan diingatkan sekali, 2 kali, masih diulang 3 kali, berkali-kali sampai akhirnya mereka mengerti, tahu, dan akhirnya tidak perlu lagi harus diingatkan. Nah, itu yang dikatakan di sini, bertumbuh disiplin dari dalam. Ya, jadi kalau belum dewasa, ya itu biasanya dia masih harus diingatkan, harus ditegur terus, harus dikasih tahu lagi, Nah, tapi kalau orang yang sudah dewasa, berespon dewasa, ya kita sudah sering mendengar ya, yang jelas tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan ya. Nah, itu berbicara hal yang sama bahwa
seringkali beriring bertumbuhnya usia tidak menentukan bahwa dia adalah semakin dewasa. Tapi bagaimana yang bisa menunjukkan kedewasaan adalah bagaimana dia bisa berespon dan mendrive dirinya seperti apa. Nah, diharapkan seorang yang dewasa itu bisa mendrive dirinya yang bersumber dari dirinya sendiri. Karena dia sudah belajar, dia semakin mengerti, dia bukan hanya membaca, mengetahui, tapi menjadi pelaku, melakukan kebenaran, melakukan hal-hal yang dia peroleh, sehingga hal itu mendrive dia semakin hari semakin berespon dengan benar, sehingga menunjukkan dia semakin dewasa. Nah, kalau siang hari ini kita akan coba belajar, ya, kedewasaan itu seringkali kita lihat dari bagaimana orang itu berbicara, bagaimana orang itu berpikir, bagaimana dia berespon atau kelakuannya. Nah, itu kadang seringkali membuat orang lain bisa melihat atau menggambarkan dia ini dewasa atau tidak. Makanya tidak jarang, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita sering mendengar atau bahkan kita sendiri atau berkata-kata, luar biasa ya, anak itu sekalipun masih mungkin SD atau masih mungkin SMP atau masih kelihatannya anak-anak, tapi dia menunjukkan sikap yang dewasa. Ya. Luar biasa. Nah, sering nggak kita berstatement seperti itu ya, Bapak Ibu, teman-teman. Nah, dan bahkan sebaliknya, kadang kita ngomong, umurnya sudah 40 tahun lebih atau udah umur lah, istilahnya bahkan udah tua, tapi kok kelakuannya masih kayak anak-anak. Apa cara ininya kok masih kayak anak kecil. Nah, sering ya kita mendengarkan atau kita berbicara atau mendengar reaksi yang seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa oh ya betul ya, ternyata bukan umur, tapi bagaimana seseorang itu berbicara, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia meresponi sesuatu, nah bagaimana dia melakukan atau bertindak atau bereaksi terhadap sesuatu, itu membuat orang lain melihat dia sudah dewasa atau tidak. Nah, siang hari ini saya mau berbagi tentang ya tadi, kedewasaan bisa dari sikap, dari kelakuan, perkataan, pikiran. Nah, siang hari ini saya lebih akan berbagi tentang pola pikir, ya, karena kemarin saya coba lihat, saya coba cari juga di Google dan lain-lain, saya coba cari tentang apa sih pola pikir yang dewasa, berpikir, nah, ya, cara berpikir yang dewasa. Nah, ternyata setelah saya baca, saya temukan ada 9 poin ini. Oh ya, ini kurang lebih ya. Mungkin masih ada banyak lagi hal lain, tapi kurang lebih ini cukup mewakili tentang pola pikir yang dewasa. Dan saya renungkan hal-hal tersebut beriringan dengan firman Tuhan. Ya, bagaimana kita mau tadi belajar memiliki kepenuhan di dalam Kristus, itu ternyata hal-hal yang pola pikir ini menunjukkan bahwa oh, ini sejalan dengan bagaimana Yesus pada waktu dia Allah sendiri, ya, pada waktu itu turun ke dunia menjadi manusia dalam pribadi seorang pribadi Yesus Kristus, bagaimana dia dari masa-masa dia masih anak-anak, dia sudah berbicara di bait Allah, dan setiap perkataan yang keluar dari Tuhan Yesus, para orang-orang yang ada di bait Allah, mereka berkata, siapakah ini kok perkataannya tadi ya, wah luar biasa gitu ya, mengalahkan imam dan pada waktu itu. Nah, tentunya pola pikir dewasa gitu ya. Nah, ini poin-poin yang saya temukan. Yang pertama, seorang yang berpikir secara dewasa, dia bisa memilah mana yang baik dan buruk. Ya, apa yang harus dia pilih? Ya, ini banyak sekali, Bapak Ibu. Ya, di dalam kehidupan kita ada banyak unsur, ada banyak hal yang perlu kita harus perhatikan. Yaitu contoh, ya, itu terkait dengan pergaulan. Ya,
pergaulan kita, apakah pergaulan kita bisa memilah mana pergaulan yang baik, mana pergaulan yang buruk, mana yang perlu kita ambil, mana yang tidak. Juga pekerjaan. Oh, ini pekerjaan yang baik atau yang buruk. Pekerjaan yang mungkin secara finansial menghasilkan keuntungan yang besar, tapi kita belum tentu mengatakan itu pasti yang baik, ya kan? Nah, bagaimana kita bisa mengerti atau mengetahui oh ini pekerjaan yang baik atau buruk, atau bagaimana gaya hidup, ya, tentang gaya hidup yang baik, gaya hidup yang buruk seperti apa, ya. Itu hal-hal banyak sekali yang ada di dalam kehidupan kita. Masih ada lagi banyak hal, ya, tentang pendidikan dan lain-lain. Tapi percayalah, seorang yang sudah berpikir dewasa, dia akan lebih bisa memilih atau berespon benar untuk menentukan mana yang baik buat dia dan mana yang buruk, sehingga tidak perlu dia ambil. Nah, itu salah satu ciri-ciri seorang yang bisa berpikir secara dewasa. Ya. Yang pertama seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, yang tadi pertama bisa memilah mana yang baik dan yang buruk. Yang kedua adalah, di hal ini kenapa tadi saya sebutkan kita harus perlu bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk, ya, termasuk salah satunya tentang pergaulan, ya. Firman Tuhan jelas berkata, ya, ini saya ambil contoh salah satu aja, ya, bahwa 1 Korintus 15 ayat 33, ya, kita akan sama-sama baca firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, ada, ya, di situ firman Tuhan berkata bahwa janganlah kamu sesat, ya. Pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, ini salah satu. Saya cuma ambil sedikit firman Tuhan untuk kita coba lihat nanti, ya. Nah, dikatakan di situ bahwa pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Makanya kita perlu dewasa. Kita perlu bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, supaya kita tidak salah ambil keputusan. Kalau kita salah ambil keputusan, kita mengikuti yang salah, kita akan merusakkan hal-hal yang sudah baik yang kita bisa selama ini sudah bangun, yang sudah kita kerjakan, ya. Oke, kita berlanjut ke poin yang kedua. Poin yang kedua, seorang yang dewasa itu dia akan selalu berpikir sebelum mengambil tindakan, atau dia akan selalu mempertimbangkan setiap apa yang dia mau lakukan benar-benar dianalisa atau dipikirkan atau dipertimbangkan. Seperti tadi, baik buruknya, sebab akibatnya, dampaknya nanti akan seperti apa dan sebagainya, sehingga dia akan bisa mengambil keputusan tindakan apa yang dia harus lakukan. Berkaitan dengan berpikir sebelum bertindak, ini ada satu. Yang pertama, tentunya berkaitan dengan kita yang dewasa sebelum bertindak berpikir adalah kita bisa mengendalikan diri saat menyikapi sesuatu hal. Ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan, itu kita bisa mengendalikan diri untuk menyikapinya. Kemudian kita juga bisa berpikir mengenai solusi yang terbaik dan logis untuk dilakukan. Ya. Yang tentunya tidak merugikan diri sendiri pastinya, dan juga yang perlu diperhatikan tidak merugikan orang lain. Ya. Itu poin berpikir sebelum bertindak. Ya, dewasa itu seperti itu. Ya, jadi harus bisa berpikir menentukan solusi yang terbaik dan logis untuk dilakukan, tapi tidak merugikan orang lain itu terutama, ya. Nah, itu berpikir sebelum bertindak, itu hal yang kedua tentang pola pikir yang dewasa. Kemudian yang ketiga, ya, itu seorang yang berpikir pola pikir dewasa itu dia bisa berbesar hati ketika menerima kritik. Ya. Sekali lagi, seorang yang berpola pikir dewasa dia bisa berbesar hati ketika menerima kritik. Ya. Makanya saya kemarin pada waktu persiapkan firman Tuhan sharing saya siang hari ini, pas saya renungkan satu persatu, Tuhan ingatkan bagaimana berbesar hati ketika menerima kritik. Saya diingatkan Tuhan tentang anak-anak saya, dan juga kalau kita berinteraksi dengan anak-anak kecil, mungkin di sini guru-guru, kakak-kakak Rocky sering juga mengalami proses ini gini. Kalau kita lihat anak-anak itu biasanya kalau kita tegur atau kasih tahu, yang sering terjadi adalah dia langsung, bukan saya kak, bukan saya pak, bukan saya mah, ini di itu tuh, ini itu tuh.
ini gara-gara dia, gara-gara ini, karena itulah anak-anak. Tuhan ingatkan itu. Oh iya. Jadi kalau kita pada waktu kita diingatkan oleh Tuhan, baik itu mungkin melalui orang tua kita, orang tua rohani kita, kakak rohani kita, bahkan teman-teman kita, adik rohani kita, anak rohani kita, sekalipun mungkin Tuhan pakai untuk mengingatkan kita. Ya, saya belajar. Ya, ini apa yang saya belajar dari kakak rohani saya sampai saat ini, Pastor David Limanto. Dia selalu berbicara bahwa kalau ada sesuatu kritik yang Tuhan sampaikan kepada kehidupan kita melalui siapapun, yang pertama harus kita lakukan berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan, kita introspeksi. Ya. Apakah kita memang benar melakukan kesalahan itu? Apabila memang kita melakukan kesalahan itu, respon seorang yang dewasa adalah dia bertobat, kemudian memperbaikinya. Tapi kalau kita tahu bahwa setelah kita cross check ternyata kita tidak melakukan itu, ya puji Tuhan. Mungkin itu Tuhan pakai untuk mengingatkan kita supaya hati-hati. Kita jangan sampai jatuh atau salah di dalam hal itu. Itu bicara tentang respon yang berbeda antara anak-anak dan seorang yang dewasa. Ya. Jadi berbesar hati pada waktu menerima kritik, itu kalau kita melihat secara dewasa, kritik itu akan menjadi bahan untuk introspeksi diri dan memperbaiki yang masih kurang. Sekali lagi, berguna menjadi bahan untuk introspeksi diri sehingga kita akan menjadi lebih baik dan memperbaiki yang masih kurang. Ya. Nah, itu perlu kita lakukan. Ya. Kita coba lihat di Roma 12 ayat 2. Ya. Saya minta tolong, Ayos, Roma 12 ayat 2. Kita akan coba baca satu ayat firman Tuhan di Roma 12 ayat 2. Ya. Nah, Roma 12 ayat 2 ini tentunya kita sangat sering, saya yakin dan percaya sudah sering baca ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yang apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Nah, jelas-jelas firman Tuhan mengatakan seperti itu, bahwa puji Tuhan, kalau kita diingatkan melalui kritik atau melalui perkataan orang yang ditujukan ke kita, seharusnya kita bisa menggunakan hikmat yang Tuhan berikan, kemampuan akal budi yang Tuhan berikan untuk kita bisa berpikir tadi. Sehingga kita semakin mengerti, semakin tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, puji Tuhan. Oke, kita akan lanjutkan di poin berikutnya, poin yang keempat. Ya, poin yang keempat, pola pikir dewasa adalah kita bisa melihat sesuatu dari sudut pandang positif. Selalu melihat segala sesuatu dari sudut pandang positif, yaitu tujuannya untuk mengarah kepada yang lebih baik. Bukan justru melihat segala sesuatu dari kekhawatiran, dari sesuatu asumsi-asumsi, atau judgement atau hal-hal yang negatif. Oh, nanti itu gini. Oh, jangan-jangan gini. Oh, begitu. Oh, begini. Nah, itu seringkali yang dilakukan oleh orang yang tidak dewasa. Makanya anak-anak, jangan heran, saya sering anak saya kadang disini, nanti gini loh, kalau aku nanti nggak beli gini nanti dihukum guru. Kalau aku digini nggak bisa ini nanti nilainya gini. Bukan itu ya, teman-teman ya. Terus melihat, oh, kalau aku nyontek nanti aku dihukum. Nah, bukan yang itu. Melihat secara positif. Positif, kalau kamu nyontek, kamu tidak mempermuliakan Tuhan. Itu cara pandang yang berbeda. Nah, tapi ya itu kita bisa belajar karena memang seperti yang kita ketahui, ya, bertumbuh dewasa itu perlu proses, bertumbuh dewasa itu perlu waktu, ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kita akan coba lihat ya bahwa yang pertama yang saya temukan bahwa kalau kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang positif, yang pertama kita akan menjadi lebih bijak dalam menanggapi sebuah masalah atau situasi. Ya, itu yang bisa muncul respon dalam diri kita. Kedua, itu akan membuat kita membuka diri untuk menerima pola pikir dan pendapat orang yang berbeda. Ya, bukan berarti pola pikir atau pendapat orang yang berbeda itu terus berarti kita yain semua kita ikutin. Belum tentu.
Bapak Ibu teman-teman. Karena tetap kita harus cross check. Selama itu benar, sesuai dengan kebenaran, mungkin bisa kita pertimbangkan. Tapi kalau itu memang tidak sesuai dengan kebenaran, perlu kita screening. Tapi setidaknya seorang yang berpikir dewasa, dia open minded dulu. Ya, bukan sudah langsung baru mendengar orang berbicara, oh nggak bisa, pokoknya gini, pokoknya saya gini, pokoknya menurut saya gini. Nah, itu tidak dewasa, itu jelas tidak dewasa. Ya, jadi kita perlu belajar. Tuhan ingatkan bahwa seorang yang dewasa dia bisa belajar. Makanya Firman Tuhan ngomong lebih banyak mendengar baru berbicara, ya kan? Nah, itu bicara tentang salah satu respon atau reaksi dewasa, bahwa kita lebih banyak mendengar apa masukan atau pendapat orang, kemudian kita screening, kita sesuaikan dengan kebenaran, kita lihat, oh memang benar itu sesuai dengan apa yang kita mau kerjakan, itu bisa membuat sesuatu yang lebih, nah itu kita bisa ikutin. Ya. Terus kemudian kita bisa terbuka untuk berdiskusi. Ya. Kenapa? Itu akan membuka wawasan dan pikiran kita, dan tidak menjadi pribadi yang egois. Ya. Itu melihat sesuatu dari sudut pandang yang positif, Bapak Ibu. Ya. Nah, berikutnya, saya masuk ke berikutnya ya, waktunya yang ada 8 menit lagi, saya akan lanjutkan, puji Tuhan. Yang kelima, itu kita yang seorang yang berpikir dewasa itu dia akan mencari solusi, mengakui kesalahan dan tidak menyalahkan orang lain. Nah, kenapa? Yaitu pemikiran yang dewasa. Sehingga ketika berhadapan dengan sebuah masalah dan ikut berkontribusi tentunya ya, terutama dengan hal tersebut, maka dia akan berbesar hati untuk jujur mengakui kesalahan dan fokus mencari solusinya. Tidak akan berusaha mencari kambing hitam untuk disalahkan, karena kesalahan merupakan pembelajaran. Sekali lagi, seorang yang dewasa, dia akan melihat bahwa kesalahan itu merupakan pembelajaran, kesempatan yang Tuhan memang izinkan untuk kita belajar semakin hari semakin lebih baik, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ya, itu seorang yang dewasa. Jadi dia akan selalu fokus kepada mencari solusi dan berani mengakui kesalahan. Ya, saya juga seringkali melihat hal ini dengan pekerjaan saya. Ya, di tempat saya bekerja, saya punya beberapa anak buah, bahkan yang mungkin Bapak Ibu tahu, saya mengcover Sulawesi, Maluku, Papua yang terpisah dengan tempat, tapi saya seringkali bisa berkomunikasi dan saya bisa tahu bagaimana melihat bagaimana anak-anak tim saya, di tim saya ini sudah bisa berpikir dewasa atau siap atau lebih siap dibandingkan sebelumnya, karena kan memang semua perlu proses gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu seperti itu ya. Jadi pada waktu kita berkomunikasi, kita bisa tahu bahwa oh bagaimana dia respon, bagaimana dia berani ya. Kalau misalnya memang oh ada yang salah, kita sama-sama, termasuk saya Bapak Ibu. Saya boleh di cross check nanti kalau Bapak Ibu ada yang kenal dengan teman-teman saya, adik-adik saya, tim saya di kantor gitu ya. Saya adalah orang yang kalau saya, oh iya, saya ada hal yang saya lakukan dan ini ternyata salah, saya tidak sungkan-sungkan untuk saya minta maaf dan mengakui hal itu. Kenapa? Justru karena itulah menunjukkan kedewasaan kita. Ya. Jadi seorang yang dewasa tentunya dia tidak akan fokus selalu membenarkan diri, gitu ya. Tapi kita akan belajar untuk berani mengakui kesalahan. Oh, bukan berarti itu justru mempermalukan. No, ya. Saya tadi baru mengikuti sharing khotbah dari gembala senior kita Pak Arifin, dan dia membahas tentang Find Timotheus, sesuai namanya, Find Timotheus. Nah, di situ saya belajar bagaimana dan berkaitan semua dengan apa yang puji Tuhan siang hari ini saya mau share gitu ya. Dan ternyata hal yang sama yang disampaikan ya, harus belajar berani ya. Itu bukan dipermalukan tapi mempermalukan iblis, mempermalukan yang salah untuk nama Yesus dipermuliakan gitu ya. Nah, oke, kita akan lihat di sini terkait dengan hal yang 5 tadi, mencari solusi mengenai kesalahan dan ini, saya minta tolong just dibukakan di 1 Korintus 4 ya. 1 Korintus 4 ayat 14. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan di 1 Korintus 4 ayat 14
Ya. 1 Korintus 4 ayat 14 berkata, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Ayat 15 berkata, 15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. 16, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Ya. Nah itu ayat 17 dan berikutnya dikatakan bahwa justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus. Seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Puji Tuhan. Ya. Jadi itu jelas firman Tuhan dikatakan bahwa kita harus belajar tadi ya untuk berani fokus mencari solusi, berani mengakui kesalahan dan tidak saling menyalahkan. Oke, kita akan ke poin berikutnya, poin ke-6 ya. Tanda-tanda pola pikir dewasa. Ya, berikutnya yang ke-6 adalah bisa mengerti orang lain ya. Bisa mengerti orang lain, tidak egois dan mementingkan diri sendiri atau selalu ingin dimengerti. Bisa menyelami perasaan orang lain dan mencoba melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain juga. Ya. Itu yang ke-6. Yang ke-7 saya cepat aja. Ke-7 tidak mudah tersulut emosi. Kita bisa mengatur emosi dan menyampaikan perasaan tidak nyaman dengan baik. Saya teringat sekali ini apa yang Pastor Roni Daud Simeon pernah ajar ya di dalam mungkin itu di dalam family bagaimana dia dengan Cenensi biasanya mereka berkomunikasi kalau udah ada miss sudah lebih baik kalau belum bisa kondisi apa tutup pembicaraan dulu ya sampai benar-benar bisa cooling down baru berbicara lagi gitu ya Bapak Ibu. Nah itu salah satu respon yang dewasa. Kemudian yang berikutnya yang ke-8 tidak haus pujian, yaitu seorang yang dewasa tidak memiliki keinginan untuk menjadikan semua hal tentang diri kita dan tidak menganggap pengakuan dari orang lain sebagai tujuan utama. Itu yang ke-8 tadi tidak haus pujian. Dan yang terakhir yang ke-9 bisa mengalahkan rasa takut. Oh, nanti takut kalau ini gimana nanti. Oh, nanti gini. Oh, jangan-jangan dia gini. Berasumsi gini. No. Ya, seorang yang berpikir dewasa, dia tidak akan dikuasai oleh hal tersebut. Ya, puji Tuhan. Itu 9 hal yang saya bisa bagikan tentang pola pikir dewasa. Dengan cepat aja ke screen berikutnya. Ini juga yang saya belajar dari peninggalan dari almarhum Pastor Andreas. Disadari atau tidak, seorang yang belum dewasa, sekali lagi, seorang yang belum dewasa akan memakai apa saja dan siapa saja. Sekali lagi, akan memakai apa saja dan siapa saja, bahkan termasuk Tuhan, bagi kepentingan dan kesenangan dirinya, bagi keperluan, bagi tujuan, bagi sesuatu yang dia mau sendiri. Ya, nah seperti itu. Nah ini berkaitan dengan screen berikutnya, Bapak Ibu. Yang berikutnya saya mau bagikan seorang yang dewasa ini kalau Bapak Ibu suka jembatan keledai kita mungkin tahu atau sering ngisi-ngisi itu kotak-kotak kuis yaitu TTS ya. Seorang yang dewasa itu TTS ya Bapak Ibu. Yang pertama T-nya tahu tujuan ya, tahu tujuannya. Seorang anak-anak dia belum tahu, oh nanti aku gede mau ngapain ya. Oh ini yang tahu dia pokoknya hari ini aku masih lapar, aku masih bisa makan. Oh hari ini aku mau main, ada mainan. Oh aku mau perlu ini ada. Nah itu anak-anak. Tapi seorang yang dewasa itu dia tahu, oh aku melakukan ini untuk apa. Oh 5 tahun ke depan di dalam bisnisku aku akan seperti apa. Oh 5 tahun ke depan di keluargaku akan seperti apa. Oh 5 tahun ke depan di dalam pekerjaan bisnisku akan seperti apa, pelayananku akan seperti apa. Nah itu seorang yang dewasa dia tahu goalnya. Ya nanti saya akan kasih beberapa contohnya. Saya langsung yang kedua, seorang yang dewasa itu tanggung jawab. Ya tadi kita udah lihat belajar tentang pola pikir. Tanggung jawab apa? Ya tadi termasuk berani mengakui kesalahan, berani ada di depan, ya kan? Berani bertanggung jawab. Bahkan kalau dia sebagai seorang pemimpin, bahkan yang dewasa, dia tidak akan menyalahkan anak buahnya. Saya banyak belajar di tempat saya bekerja, di tempat saya diproses Tuhan melalui pekerjaan, di mana saya selalu diingatkan bahwa diajar di saat kita menghadapi atasan kita,
dan ada hal yang tidak sesuai atau salah di dalam pekerjaan kita, saya belajar untuk berani bertanggung jawab dan menanggung akibat daripada kesalahan termasuk di tim saya. Dan saya bertanggung jawab atas itu, dan saya akan membawa teman-teman di tim saya untuk memperbaiki dan melakukan yang lebih. Ya, bukan menyalahkan, oh iya tuh Pak, gara-gara si A tuh, gara-gara dia tuh yang iniin sehingga kita semua jadi salah. Oh iya Pak, itu si B tuh dikasih tahu nggak mau denger tuh. Saya kasih tahu, no, itu bukan dewasa. Itu seorang pemimpin yang tidak dewasa akan seperti itu. Ya. Tapi seorang pemimpin yang dewasa, seperti tadi yang saya katakan, saya belajar, saya terus diajar. Saya belum sempurna, tapi saya mau belajar ya untuk berani bertanggung jawab. Karena apapun yang dilakukan, kesalahan yang ada di tim saya, yang Tuhan percayakan untuk saya pimpin, adalah tanggung jawab saya. Ya. Saya harus bertanggung jawab atas kesalahan itu. Dan saya tidak mau mencari kambing hitam atau menyalahkan itu siapa. Tapi saya termasuk yang salah, karena saya adalah pemimpin. Itu saya banyak belajar, diajar sama Tuhan seperti itu. Dan yang berikutnya, terakhir yang ketiga, S-nya siap terima warisan. Kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus pun pada waktu dia di dunia, dia mati di kayu salib, dia siap untuk mewarisi apa yang Bapa sedang persiapkan. Dan bahkan kita menerima Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita, kita juga tahu kita mempersiapkan warisan kita nanti. Warisan yang utama adalah memerintah bersama Kristus di kerajaan surga. Tapi warisan yang lainnya adalah segala sesuatu yang Tuhan Yesus mau, Tuhan mau kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Termasuk menjadi saksi, memberitakan Injil, membawa menjadi kesaksian bahwa Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita, baik melalui pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, itu adalah warisan yang harus kita terima dan kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kenapa harus seorang dewasa yang siap terima warisan? Saya kaitkan juga dengan pekerjaan saya juga adalah, setahu saya, apabila ada seseorang, customer saya yang meninggal, dan anaknya masih di bawah umur atau di bawah usia hukum 17 tahun dan sebagainya, mereka belum bisa menjadi ahli waris. Mereka masih di bawah pengampuan, yaitu sesuai ketentuan hukum. Nah, sama. Bagaimana seorang bisa siap untuk menjadi pewaris kalau dia sudah dewasa? Kalau secara usia dan secara pola pikir, sikap, kemampuannya sudah dewasa, sehingga dia boleh menerima warisan, menjadi ahli waris, meneruskan bisnis orang tuanya, menerima apapun, kekayaan finansial, bisnis dan lain-lain yang dari orang tuanya. Baru bisa kalau dia udah dewasa. Sama. Kita ngomong kita mau mewarisi apa yang Tuhan Yesus kerjakan kalau kita sudah siap, kalau kita sudah menjadi pribadi yang dewasa untuk bisa mengerjakan itu. Ya, puji Tuhan. Saya akan tutup dengan tiga contoh pribadi yang kita tahu bahwa yang pertama adalah kita tahu tentang ini tadi ya, 3 hal yang dewasa, tahu tujuan, tanggung jawab, siap terima warisan. Yang pertama kita mungkin ini nggak usah dibuka ayatnya, saya cuma akan bahas di 2 Raja-Raja 2 kita bisa nanti baca bagaimana Elisa dia tahu goalnya, tujuannya, dia mau mendapat double portion. Dan dia pada waktu itu sama Elia disuruh, kamu nggak usah ngikutin aku, tapi dia enggak, aku akan terus kejar engkau, aku akan terus mengikuti apa yang kau kerjakan, meneladani engkau sampai aku menerima double portion. Ya, nah itu di 2 Raja 2 dia tahu, Elisa pada waktu itu dia tahu goalnya, dia tahu tujuannya, dan dia mau kejar itu. Nah berikutnya juga Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego di Daniel 1 ayat 8 kita nggak usah baca juga. Pada waktu itu Daniel sempat ditawari, kamu termasuk yang terpilih. Kalian ini orang-orang yang terpilih yang mau disiapkan untuk menjadi staf-staf pilihan raja. Jadi kalian silakan makan makanan yang enak-enak yang disiapkan makan raja. Tapi Daniel, Sadrak, Mesak, khususnya Daniel, dia mengatakan apa? Saya tidak mau menajiskan diri, tapi saya mau tetap makan apa yang saya makan sehari-hari. Dia tahu goalnya bahwa dia mau terus menyenangkan hati Tuhan dan dia bertanggung jawab
di dalam kehidupannya. Dia tidak mau menajiskan. Kalau tadi kita dengar suara gembala, Goliat sangat sayang. Ya, sebenarnya dia menerima sesuatu yang luar biasa, tapi dia di dalam hal tanggung jawab dia sempat terlena. Tapi bahkan sebenarnya Daniel dia bisa menunjukkan tanggung jawabnya. Ya, dia mempertahankan. Kemudian yang berikutnya pribadi yang sudah pasti tidak terbantahkan, yaitu pribadi Tuhan Yesus sendiri. Ya, bagaimana dia tahu dia dilahirkan ke dunia, tujuan goal akhirnya adalah menyerahkan dirinya mati di kayu salib untuk menebus umat manusia. Ya, itu tidak mudah. Kalau kita yang tahu kita dilahirkan untuk nanti kita disalibkan, mungkin kita akan berpikir secara luar biasa. Kemudian di waktu dia di Taman Getsemani sebelum menghadapi hal itu, bahkan Tuhan Yesus sempat gemetar dan dia sempat berkata, secara pribadi, kalau boleh cawan ini lalu, Bapak, tapi terjadilah sesuai kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Itu tanggung jawab yang Tuhan Yesus katakan. Ya. Dan terakhirnya dia benar-benar selesaikan. Pada waktu di kayu salib, bukan dia kehilangan nyawa, tapi dia menyerahkan nyawanya. Dan dia berkata, sudah selesai. Puji Tuhan. Haleluya. Saya yakin dan percaya hal mungkin yang sederhana yang saya bisa bagikan siang hari ini, dengan pertolongan Roh Kudus, kita semua biarkan kiranya Kristus melalui Roh Kudus berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi, dan kita semakin hari semakin dibawa Tuhan, semakin dewasa dan serupa dengan Dia. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.